dalam pencegahan COVID-19. Kepada Bapak kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman sekalian, pelaksana acara sosialisasi protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 dari Direktorat Jenderal Kesehatan Kerja dan Olahraga. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Bapak Jawaludin SKM MKes. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota, Ibu Haja Ani Kadir. Ibu yang mewakili dari Kementerian Kesehatan, Ibu Dr. Ine Lutfi Liana. Segenap peserta sosialisasi yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua bersama-sama di tempat ini dalam rangka melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 yang diadakan atas kerjasama Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kesehatan Kerja dan Olahraga, kerjasama dengan Komisi 9 DPR RI. Pada kesempatan ini saya selaku salah seorang anggota Komisi 9 DPR RI berterima kasih diberi kesempatan untuk memberikan sambutan pada kesempatan ini terkait dengan acara sosialisasi yang kita laksanakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya kembali memohon maaf kepada seluruh peserta karena sedianya saya akan hadir langsung secara fisik pada acara sosialisasi pagi ini. Namun karena saat ini kami sedang dalam kunjungan kerja reses komisi, kebetulan saya mendapatkan tempat di Provinsi Banten besok, sehingga saya tidak bisa hadir secara fisik bersama-sama dengan bapak-bapak dan ibu sekalian pada acara yang sangat penting ini. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini pandemi ini bukan justru mengalami penurunan, tapi di mana-mana, hampir di semua daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini, di Indonesia ini, mengalami tren yang terus-menerus meningkat setiap hari masyarakat yang terinfeksi COVID-19. Tentu hal ini menjadi keprihatinan bagi kita semua untuk bersama-sama bagaimana berusaha menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan rakyat Indonesia ini tentunya dari penyebaran virus yang mematikan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ada beberapa hal-hal penting, poin-poin penting yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, kita ketahui bahwa kondisi hari ini, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa COVID-19 ini hampir di semua daerah. Kalau dulu masih ada daerah yang kita anggap aman, tapi hari ini hampir sebagian besar daerah di Indonesia ini sudah terpapar COVID-19. Ada beberapa hal-hal sebetulnya yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan dari kondisi kekinian saat ini terkait dengan COVID-19. Ada 3 kelompok masyarakat yang kita lihat di lapangan. Yang pertama, ada kelompok masyarakat atau klaster masyarakat yang kita sebut dengan orang yang terinfeksi dengan status OTG, orang tanpa gejala. Ini juga dipunca terbagi 2. Orang tanpa gejala ini ada yang tahu dirinya bahwa dia terinfeksi tapi tidak ada gejala, sehingga dia masih bebas berkeliaran kemana-mana. Kemudian ada orang yang sama sekali tidak menyadari dirinya bahwa dia telah terinfeksi. Dan dia juga tidak punya gejala sehingga dia bisa bersama-sama. Bahkan ada lagi yang satu klaster yang sangat menakutkan, yaitu orang yang tahu dirinya terpapar, tetapi dia tidak jujur untuk menyampaikan karena diakibatkan pertama takut diisolasi, takut
di karantina dan sebagainya. Nah, kondisi semacam ini tentu inilah yang memperparah kondisi sekarang. Kemudian yang kedua, kita ketahui bahwa kita sekarang ini dari beberapa bulan yang lalu pemerintah telah menyampaikan kepada kita sekalian tentang yang kita sebut dengan new normal life atau kehidupan baru, ya, kehidupan normal kita yang baru, yaitu bahwa kita diajak untuk terus memakai masker, kita diajak untuk terus mencuci tangan, kita diajar untuk terus physical distancing. Tapi kondisi ini, kehidupan yang baru ini, jujur saja, ini adalah sangat bertentangan dengan budaya kita. Budaya kita harus mencium tangan, cipika-cipiki, dan sebagainya. Kemudian kalau kita ketemu, tentu harus kita harus terbuka. Kemudian bicara jauh-jauh juga kita merasa seperti tidak enak dengan saudara-saudara kita. Nah, inilah yang sekarang menjadi tantangan berat bagaimana kita memerangi COVID-19 karena kita sedang memerangi budaya kita sendiri hari ini. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, tentu nanti secara teknis akan disampaikan oleh baik dari Pak Kadis, baik dari Pak Kadis Provinsi maupun Ibu Kadis yang mewakili Kadis Kota, teristimewa kepada yang mewakili Kementerian Kesehatan secara teknis. Namun secara umum saya ingin menyampaikan bahwa apa yang sudah menjadi ketentuan pemerintah hari ini benar-benar telah berusaha semaksimal mungkin mengarahkan seluruh sumber daya, mengarahkan seluruh kekuatan negara ini untuk memerangi COVID. Maka oleh karena itu sangat dibutuhkan dukungan yang besar dari masyarakat untuk kita sama-sama, karena pemerintah pun tidak hanya akan bisa bekerja jalan sendiri. Kami juga di Kementerian, di Komisi 9, sangat mendorong Kementerian Kesehatan untuk menjadi prioritas negara dalam hal pembiayaan. Kita mengetahui persis bahwa pemerintah sedang mengusahakan agar secepatnya vaksin COVID-19 ini segera ada, sehingga bisa kita melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kemarin kami sudah melakukan perjalanan mengunjungi Bio Farma, kemudian Sanbe juga kami Sanbe Farma, untuk mengecek sejauh mana kesiapan BUMN khususnya Bio Farma ini dalam mempersiapkan vaksin COVID-19. Ya, kita berdoa bersama-sama semoga semua ini lancar berjalan sehingga diperkirakan pada bulan Januari yang akan datang tentu kita sudah bisa mengadakan obatnya sehingga bisa dilakukan vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga kemarin sempat mempertanyakan karena adanya rumor di tengah-tengah masyarakat soal vaksin ini yang menyatakan bahwa ini vaksin tidak halal dan sebagainya. Dari Bio Farma sudah memberikan jaminan bahwa vaksin ini halal. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya cintai, sekali lagi kita berharap kita sama-sama berjalan untuk memerangi COVID ini. Pemerintah tentu akan berusaha sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Tentu masyarakat kita berharap untuk menepati apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, utamanya mari kita membudayakan untuk selalu memakai masker. Tidak usah kita menunggu nanti dapat denda baru kita pakai masker, karena diri kita bisa saja kuat untuk melawan, tapi keluarga kita, kemudian sahabat kita yang lain mungkin sangat rentan terhadap penyakit ini, sehingga kita butuh menggunakan masker. Yang kedua, tentu physical distancing masih terus kita lakukan, hindari kerumunan. Kita sekarang ini di Sulawesi Tengah khususnya sedang melaksanakan pilkada baik gubernur maupun pemilihan wali kota, bupati di 7 kabupaten. Nah, tentu kita berharap dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU, maka kita pun juga semua harus bisa mematuhi itu. Ketentuan untuk bisa melakukan pertemuan yang terbatas, kemudian dengan protokol kesehatan, ini menjadi kewajiban yang harus kita sama-sama awasi bersama. Jangan karena hasrat kekuasaan kita yang besar,
kemudian kita tidak mau mematuhi protokol kesehatan ini, sehingga COVID ini akan semakin merajalela di mana-mana. Ini yang kita harapkan tentu kepada semua masyarakat. Kami juga dari Komisi 9 tentu memberikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Kesehatan, seperti yang baru-baru ini kita dengar tentang tingginya biaya untuk melakukan swab test. Kita kemarin coba mendorong Kementerian Kesehatan untuk mengeluarkan sebuah ketentuan, sebuah peraturan, sehingga ada standar yang bisa digunakan kepada semua daerah agar swab test ini bisa diturunkan harganya. Nah, kemarin kita juga berharap bahwa terus dilakukan pengkajian sehingga biaya swab test ini semakin lebih murah, sehingga memudahkan masyarakat kita yang akan menggunakan itu. Bahkan kami juga menyuarakan agar bagi masyarakat yang tidak mampu, sebaiknya swab test ini bisa dibantu oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten, kota, pemerintah provinsi, maupun Kementerian Kesehatan tentu melalui BPJS. Kira-kira ini beberapa hal, termasuk kebiasaan kita mencuci tangan. Kalau kita di Islam, beragama Islam, tentu ini hal yang sudah menjadi kebiasaan kita. Jaga wudhu kalau orang Islam, ya ini salah satu anjuran Rasulullah tentunya, senantiasa menjaga wudhu kita. Kalau orang yang senantiasa menjaga wudhu, insya Allah mudah-mudahan akan selalu dalam keadaan bersih, sehingga kemungkinan untuk terpapar COVID ini menjadi kecil kemungkinannya. Saya juga berharap kepada kita semua untuk senantiasa waspada. Jangan pandang remeh, tapi juga jangan terlalu stres menghadapi COVID-19 ini. Senantiasa berolahraga. Usahakan setiap pagi, habis sholat subuh kita bangun pagi-pagi, jalan kaki di sekitar rumah kita, di mana saja yang bisa kita lakukan jalan, tentu itu akan sangat memberikan dampak bagi imun kita. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini untuk seperti misalnya pagi-pagi jalan kaki, kemudian mengkonsumsi makanan, tentunya tidak berarti makanan yang bergizi itu harus mahal. Contoh misalnya tentu konsumsi telur setiap hari dan sebagainya, ini juga akan meningkatkan ketahanan tubuh kita. Saya kira ini penjelasan-penjelasan dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan saya setinggi-tingginya kepada Kementerian Kesehatan, terutama dari Direktorat Jenderal Kesehatan Kerja dan Olahraga yang telah memprakarsai sosialisasi ini. Saya berharap ini akan terus berlanjut, kita lakukan secara masif, sehingga masyarakat ini timbul kesadaran. Karena kalau pengetahuan tentang COVID ini, saya hakul yakin masyarakat Indonesia sudah sangat paham dengan COVID-19. Tapi yang perlu sekarang kita perhatikan adalah pengetahuan itu diimbangi dengan perilaku. Ketika kita mengetahui bahwa masker itu sangat penting, maka harus diikuti dengan perilaku kita untuk senantiasa memakai masker. Ketika jaga jarak itu adalah salah satu cara untuk bisa menghindari penularan COVID ini, maka kita ikuti perilaku kita untuk menjaga jarak. Ketika misalnya kebiasaan kita bahwa cuci tangan itu adalah salah satu cara untuk menghindari penyakit COVID ini dengan cara yang paling murah, maka mari bisa biasakan diri kita untuk mencuci tangan setiap saat, membersihkan diri. Tentu kalau pulang dari luar, usahakan mandi dulu, baru kita bisa bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Inilah pesan-pesan saya kepada kita semua. Terima kasih Ibu Dr. Ine Lutfiliana, Bapak Jawaludin SKM MKes, kemudian Ibu Haja Ani Kadir, dan semua peserta yang saya cintai dan saya hormati. Nalentora aku di Kota Palu, mudah-mudahan satu saat segera kita hadir secara fisik bersama-sama dengan seluruh masyarakat yang ada di Kota Palu. Demikian, salam semangat selalu. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi 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 Om. Haji Anwar Hafid untuk tidak meninggalkan virtual Zoom dulu. Sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama penyerahan tempat cuci tangan secara simbolis yang akan diserahkan oleh perwakilan dari
Kementerian Kesehatan, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Dr. Ine Nutfiliana, kepada masyarakat Kota Palu yang diwakili oleh Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kota Palu, Ibu Haja Ani Kadir MSI. Kami silakan kepada wartawan atau sesi dokumentasi, silakan untuk mengambil gambar. Ya, silakan untuk mengambil gambar. Oke. Dan selanjutnya, terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Anwar Hafidz sudah menyaksikan penyerahan tempat cuci tangan secara langsung yang diserahkan oleh Dr. Ine Nutfiliana kepada Ibu Haja Ani Kadir MSI. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Anwar Hafidz, sekali lagi kami ucapkan terima kasih